Hello, welcome back to my YouTube channel. Wait. Hello, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian baru channel aku, hai, aku Sari. Jadi sesuai dari judulnya kalian udah tahu aku hari ini akan review apa. Dan sesuai temanya aku pakai topi. Ini judulnya Beat the Sun. Itu tulisannya Beat the Sun. Jadi ini juga topi aku dapat dari bonus dari produk yang aku beli. Jadi aku akan review produk dari Anpure yang Sika Beat the Sun. Jadi sebenarnya mereka ngeluarin sebenarnya produk barunya adalah yang ini, yang powder. Tapi untuk sunscreennya sendiri sebenarnya menurut aku juga ini nggak lama-lama banget. Dia juga baru banget hype tahun ini, kayak berapa bulan lalu. Jadi aku hari ini akan review dua produk ini. Jadi kemarin aku tuh langsung beli bundle setnya di Shopee-nya Anpure officialnya. Itu kemarin harganya murah banget, lagi diskon. Dua produk ini cuma 187.600. Yang sebenarnya kalau misalnya dibeli satuan tuh lebih mahal. Kalau beli satuan untuk Anpure Sika Beat Sunscreen-nya sendiri aja itu 149.000, dan untuk si Anpure Sika Beat The Sun Powder-nya itu di 119.000. Jadi kemarin dapat bundle set, harga menurut aku lagi diskon, mungkin karena mereka baru launching untuk powdernya ini. Terus dapat bonusnya nih, topi lucu banget, tulisannya Beat The Sun. Ini tuh berguna banget loh, beneran buat aku tiap hari. Kalau kayak pagi-pagi udah keluar matahari jam 8 kan aku suka nyiram tanaman tuh, lumayan panas. Kayak ini tuh lumayan banget gitu buat dipakai. Oke, langsung aja kita ke produknya. Mungkin yang pertama aku bakal bahas dulu dari sunscreennya ya. Jadi ini adalah Anpure Sika Beat the Sun Sunscreen. Ini dia udah ada SPF 50 PA++++. Kok ada tanda bintangnya ya? Maksudnya apa ya? Mungkin karena dia ada tambahan skincare lainnya, yaitu ada Sika Leaf Water-nya, terus ada extra chrysanthemum, ada extra chamomile, ada extra daun camellia-nya juga. Si sunscreen ini dia udah ada 5 varian UV filter yang melindungi kulit kita dari sinar paparan UV dan UVB, sekaligus melembabkan dan menenangkan kulit. Jadi mungkin efek menenangkan dan melembabkan itu dapat dari skincare-nya, kayak dari Sika dan lain-lain yang tadi aku sebutin. Terus untuk proteksinya pun juga termasuk tinggi, karena tadi dia bilang dia punya 5 varian UV filter. Ada 5 ingredients UV protectionnya, ada ethylhexyltriazone, isomil, ada bahasanya susah-susah guys, aku bakal kasih aja di samping. Jadi sebenarnya untuk sunscreennya sendiri ini dia adalah chemical sunscreen. Kalau misalnya aku baca dari ingredientsnya, kayaknya semua ingredients UV protection itu adalah bahan chemical sunscreen. Dia harus nyerap dulu ke kulit baru bisa UV protectionnya bekerja. Jadi memang dipakainya tuh harus kayak 30 menit dulu sebelum kamu keluar. Jangan kayak kamu langsung mau keluar terus kamu baru pakai. Ini tuh kayak dia belum berfungsi dengan baik. Jadi kamu harus pakai dia 30 menit sebelum kamu beraktivitas di luar gitu. Untuk sunscreennya sendiri menurut aku dia termasuk salah satu sunscreen yang menurut aku lumayan ringan teksturnya. Terus mungkin waktu pertama kali awal di blend dia kayak agak sedikit putih. Aku tadinya khawatir kalau sebenarnya ada white cast-nya, tapi ternyata setelah di blend dia ngeblend dengan baik dan gak ada white cast-nya sama sekali. Bagus aja di kulit yang skin tone-nya sama matang kayak aku. Nggak akan mempengaruhi juga tampilan makeup kalau misalnya aku mau pakai makeup setelah dipakai dia. Dan finish akhirnya dia lebih ke glowing skin. Jadi emang masih melembabkan banget. Untuk sunscreen memang kayak harus pakai banyak ya, emang harus pakai 2 jari untuk proteksi yang lebih baik. Walaupun sebenarnya kalau misal aku pakai banyak banget, ini memang agak sedikit greasy pas awal-awal pakai, tapi sebenarnya waktu udah agak lama nge-set sekitar 2-3 menit, ini kayak biasa aja di kulit aku. Dia sama sekali nggak ada perasaan perih di mata, dia nyaman banget dipakai. Dan walaupun dipakai seharian di bawah make up pun juga buat aku masih terasa ringan. Dia ini isinya 35 ml. Menurut aku untuk sunscreen 35 ml dengan harga segitu lumayan pricey. Tapi memang dia ini sunscreen yang menurut aku bagus dan ada sentuhan skincare juga, ada Sikanya. Jadi menurutku itu oke lah untuk harga segitu. Dan sebenarnya yang paling penting adalah kenyamanan sih. Dan dia juga nggak ada white cast-nya kan. Jadi emang menurut aku worth it juga untuk dibeli. Terus lanjut kita ke produk yang terbarunya, yaitu adalah Sika The Sun Powder. Pertama kita mulai dari packagingnya dulu. Dan sebenarnya aku agak sedikit kecewa sama packagingnya. Aku baru beli ini sekitar
seminggu dan ini udah pecah tutupnya. Jadi sebenarnya packagingnya ini kecil gini dan powdernya tuh kelihatan di bawah sini ada powdernya gitu. Terus kalau misalnya dibuka, dia tuh ada brushnya. Dan ini ada brushnya. Tapi aku nggak tahu kenapa, atau aku nggak tahu emang aku yang terlalu barbar atau emang produknya kurang kuat tutupnya. Dia udah pecah retak di aku, padahal aku juga nggak ingat ini kebentur kapan gitu. Dan pecahnya 2 sih. Jadi tuh, kalian bisa lihat nggak? Ini udah pecah, terus yang ini juga udah pecah. Sedih sebenarnya, padahal sebenarnya ini adalah sesuatu yang bisa dibawa-bawa gitu kan. Tapi kalau misal pecah kayak gini kan aku mau bawa juga bingung gitu, kayak takut dia tumpah ya di dalam tas. Oke, kalau untuk dari packagingnya itu ada minusnya buat aku, tapi kita bahas aja langsung dari ingredients dan performanya. Jadi Enpure Cica Beat the Sun Powder itu dia itu adalah whiteless hybrid sunscreen. Jadi dia nggak cuman chemical sunscreen, dia juga ada tambahan physical sunscreen dari titanium dioxide, dan chemical sunscreen itu dari ethylexyl salicylate dan ethylexyl methocyanamide. Tapi di sini dia ditulisnya SPF 30 dengan UVA dan UVB tanpa ada PA plus dan lain-lainnya. Jadi nggak ada PA-nya, cuman SPF 30-nya aja. Jadi menurut aku si powder ini memang bukan sesuatu pengganti sunscreen, bukan, dia hanya untuk tambahan aja. Jadi dia ini memudahkan untuk reapply sun protection ketika kita di luar gitu loh. Jadi kan kita udah pakai sunscreennya tuh yang tadi yang krim, terus kalau bisa kita mau keluar, ini tuh kayak buat menggampangkan kita buat reapply gitu loh guys. Jadi kalau misal kita reapply sunscreen cair kan pasti bisa ngerusak makeup kita kan, cuman sih ini tuh enggak, ini tuh kayak gampang banget. Dan dia udah ada brushnya. Menurut aku brushnya kayak dia ada brush sintetik ya, jadi kayak brush pada umumnya nggak terlalu lembut dan nggak kasar juga, bagus-bagus aja dipakai. Dan dia sebelum dipakai itu kayak harus diturunin ke bawah dulu sampai si powdernya turun ke bawah. Terus kalau misalnya dibuka, dia kan masih tinggi gini nih, dia masih ada penutupnya lagi, dan itu bisa kita turunin dan baru brushnya keluar. Terus kita tuh ngeceknya kayak tinggal di swipe gini loh, udah ada bedaknya apa belum, kelihatan nggak sih tuh. Jadi kayak bedaknya tuh diginin tuh keluar, sebenarnya tinggal kita giniin, dia tuh kayak udah keluar gitu loh bedaknya. Dan menurut aku ini lumayan juga buat mattifying. Kalau misal kita pakai sunscreen krim doang kan dia kayak glossy look gitu kan, tapi kalau misalnya kita tambahin itu jadi kayak mattifying juga. Walaupun dia nggak ada warnanya sama sekali dan nggak cover warna apapun kayak loose powder ya, tapi menurut aku lumayan sih untuk efek mattifyingnya. Jadi dari klaimnya juga dia disebutin kalau dia itu helps absorb excess oil. Dia juga bisa kayak nyerap minyak-minyak berlebih di kulit kita, meminimize look pores. Jadi kayak dia bisa kayak nyamarkan pori-pori kita. Coba aku zoom ya. Aku rasa sih lumayan ya, maksudnya oke juga gitu untuk mattifying dan untuk kayak untuk menyamarkan pori-pori. Jadi itu sebenarnya aku lebih saranin ini buat kalian yang suka keluar tapi kalian suka make up dan kayak susah banget kan buat reapply sunscreen. Jujur sebenarnya aku juga kayak kalau keluar aku tuh nggak pernah reapply sunscreen pakai sunscreen yang krim kayak gini, dan menurut aku ini tuh ngebantu banget sih buat reapply sun protection kita pas di luar tanpa ngerusak makeup kita, karena dia bentuknya powder kan, dan dia juga kayak bisa ngambil minyak berlebih yang udah kayak berjam-jam kita aktivitas di luar, terus kayak makeup look kita juga jadi lebih fresh lagi dan lebih bagus lagi gitu. Oke, sekian dulu review aku tentang produk terbaru dari Enpure, yaitu adalah sunscreennya dan powdernya. Semoga kalian terbantu. Buat kalian yang suka sama video ini, kalian boleh komen, like, dan subscribe dulu channel aku di bawah. Jadi kalau misal aku update video terbaru, kalian bisa dapat notifikasinya. Soalnya aku suka banget review tentang skincare dan makeup, jadi stay tune. Jangan lupa juga follow Instagram aku di Sapirili, jadi kita bisa berteman. So, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya ya. Bye-bye.